wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Betia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya dengan bertema masalah-masalah sosial dan pendekatan masalah sosial. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu masalah sosial. Masalah sosial itu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan, mengalami interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Pada umumnya, keadaan yang menjadi dambaan masyarakat luas adalah terciptanya suatu interaksi yang harmonis di antaranya sesama anggota masyarakat. Misalnya pada hari Minggu disusunnya Karangmojo akan mengadakan kerja bakti membersihkan jalan. Masalah sosial ini bisa dikatakan seperti kita berkegiatan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki atau pemuda. Namun, pada kenyataan tidak semua gejala berlangsung secara normal, sebagaimana yang dihendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Gejala yang berlangsung secara nyata inilah: masalah adalah suatu keadaan yang menunjukkan perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Dengan kata lain, juga dapat mendefinisikan masalah sosial dengan adanya kesenjangan pada unsur atau sistem kebudayaan lainnya. Masalah sosial ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan. Di masalah sosial ini juga mempunyai konflik. Apa itu konflik? Konflik yaitu memandang bahwa adanya kemiskinan di dunia ketiga sebagai akibat dari proses perkembangan kapitalis di dunia barat. Nah, kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar umat manusia merupakan timbal kejayaan masyarakat kapitalis. Nah, negara-negara sedang berkembang sekarang ini dijadikan sebagai sapi perah bagi negara-negara barat. Oleh karena itu, jika negara-negara sedang berkembang ingin maju, maka harus mampu melepaskan dan memutuskan hubungan dengan negara-negara kapitalis. Teori konflik memiliki beberapa asumsi, antara lain: A. Manusia sebagai sosial memiliki sejumlah kepentingan yang paling mendasar. B. Kekuasaan mendapatkan penekanan sebagai pusat hubungan sosial, karena kekuasaan pada hakikatnya bersifat pemaksaan. Maka kekuasaan justru merupakan sumber konflik. C. Ideologi dan nilai-nilai yang digunakan sebagai penuntun dan pedoman dalam hidup bermasyarakat bukan merupakan sarana untuk mencapai integrasi dan mengembangkan identitasnya bangsa. Hanya ini yang bisa saya jelaskan dari hasil makalah saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syukron Rizky Fauzi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Rizky Fauzi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Raji Betia. C. Masalah sosial dalam lingkungan sekitar. Jadi masalah sosial ini dalam lingkungan kita atau dalam lingkungan lokal adalah masalah-masalah yang dialami oleh seseorang, baik itu kelompok maupun individu maupun sendiri, diri kita sendiri. Itu ada beberapa. Yang pertama, kemiskinan, kejahatan atau kriminalitas. Yang ketiga itu masalah keluarga, pengangguran, dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Jadi
Seperti contoh kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah. Ini bisa dialami oleh kelompok ataupun diri kita sendiri dalam suatu wilayah tertentu. Biasanya kemiskinan ini muncul karena tidak terpenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang timbul, yang sudah, yaitu yang disandangkan ataupun yang dipegang dan dipapan oleh masalah-masalah, biasanya timbul pada orang atau masyarakat yang masih sederhana. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pemecahan masalah sosial. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah terhadap suatu masalah sosial, yaitu pendekatan yang disandarkan atas konsep dan prinsip ekologi. Yang kedua ialah pendekatan sistem. Pendekatan sistem masalah sosial, yaitu suatu pendekatan yang menetapkan bahwa masalah sosial tersebut sebagai suatu sistem adalah suatu rangkaian gejala yang dihubungkan satu sama lain. Oleh karena itu, mengapa suatu proses umum yaitu disebutkan oleh masyarakat. Yang ketiga ialah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah masalah sosial yang dianalisis ataupun dikaji dari berbagai disiplin. Ilmu sosial secara serentak dalam waktu yang sama, masalah sosial yang kompleks sesuai dengan subsisten diungkapkan berbagai disiplin akademis seperti sejarah, ekonomi, geografis, bahkan dari disiplin akademis yang lain seperti biologis, kedokteran, IPA dan sebagainya. Oke, penutup ataupun kesimpulan. Masalah sosial adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan yang betul-betul terjadi. Apabila masalah sosial tersebut terjadi berlarut-larut, maka akan menjadi masalah sosial berkaitan dengan nilai-nilai normal. Masalah sosial muncul karena ada kesenjangan antara ketaatan ataupun kelakuan yang seharusnya berlaku dengan adanya yang senyatanya. Dan ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang pertama yaitu pendekatan ekologi, yang kedua sistem,
Yang ketiga, pendekatan intervensi. Jadi pendekatan tersebut merupakan terapi, atau kata lain yang dapat mengungkapkan sebab-sebab utama ataupun sebab-sebab tambahan dan sebab-sebab pengiring dari suatu masalah sosial. Jadi cuma sekian saja hasil presentasi makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.